Maka memahami segala sesuatu itu tetap melalui hati. Hati yang telah terhubung, hati yang telah tersambung, hati yang telah hadir akan Allah. Ketika itu akal itu menerima bahwa segala yang ada ini, inilah cermin Allah, inilah kenyataan Allah, inilah wujud nyatanya Allah itu. Barulah akal mengatakan melalui kalam ini la haula wala quwata illa billah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz lupa tadi pertanyaan nomor 1 itu enggak jelas mic-nya tadi. Ini Pak Ustaz, jadi tadi Pak Ustaz menyerahkan kita mencoba untuk mendiamkan pikiran dan hati. Nah, ya pikiran dan hati itu kan loncat-loncat Pak Ustaz. Kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke depan, kadang mengingat masa lalu dan sebagainya. Itu juga masih agak susah Pak Ustaz. Jadi itu tipnya yang paling situ bagaimana Pak Ustaz? Ya, terima kasih. Jadi mendiamkan pikiran itu jangan Bapak Ibu pahami diam dalam bahasa syariat. Diam dalam bahasa syariat Bapak Ibu tak berpikir lagi. Ya, kalau Bapak Ibu tidak berpikir lagi, itu kata orang Arab majnun. Ya, itu adalah gila. Namun diam yang Ustaz maksudkan tadi, kembalikan segala sesuatunya itu kepada Allah. Makanya orang yang tajam pandangannya memandang Allah di atas segala-galanya, disitulah letak makom iman itu yang sesungguhnya. Apa kata Rasul kepada kita tentang iman? Al-iman antu'minu biru'yatillah. Yang dikatakan iman itu di mana kamu mampu menyaksikan Allah di atas segala-galanya. Di atas segala peristiwa, kejadian, sebab dan musabab. Itu maknanya tidak ada suatu peristiwa, kejadian, sebab dan musabab melainkan itu tiada lain Allah lah di situ yang berkehendak di atas segala-galanya. Makanya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, begitu tajamnya pandangan hatinya kepada Allah, ya, ketika dia mendiamkan suasana akal pikirnya, disitulah kata beliau Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa ya Rasul yang terjadi pada diriku atau di luar diriku, melainkan pandangan hatiku ini telah mampu memandang Allah sebelum peristiwa itu terjadi pada diriku dan di luar diriku. Lalu apa pula kata Umar bin Khattab? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat satu peristiwa ya Rasul pada diriku dan di luar diriku, hatiku ini telah mampu memandang Allah itu setelah peristiwa itu. Jadi sebelum peristiwa, sesudah peristiwa, sudah terpandang Allah itu dalam pandangan hatinya. Sehingga ketika terjadi sesuatu peristiwa, hatinya mampu menyikapi, tidak ada yang kebetulan. Semua peristiwa itu telah tertulis 50.000 tahun sebelum alam ini ada dan sebelum kita ini wujud di dunia ini. Makanya Nabi mengatakan, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfasana. Allah telah menuliskan, ya, ketetapan catatan hamba itu, melainkan catatan hamba itu telah aku tulis 50.000 tahun sebelum alam ini ada. 50.000 tahun sebelum alam ini ada, itu bukan dalam hitungan kita, dalam hitungannya Allah, matematiknya Allah. Dalam hitungan Allah, 50.000 tahun itu menurut pandangan kita itu sama dengan 18.250.000.000 tahun sebelum adanya langit dan bumi ini. Berarti pandangan hati ketika menyikapi itu tidak ada suatu hal yang kebetulan itu.
Ya. Nah, ini pandangan Umar. Lalu bagaimana pandangan Utsman bin Affan? Menyempurnakan dia. Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa ya Rasul pada diriku, di luar diriku, melainkan hatiku ini mampu memandang Allah beserta peristiwa itu. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, hatiku telah mampu dengan tajam memandang Allahnya beserta peristiwa itu. Makanya Nabi mengatakan, la tataharrakun zaro illa bismillah. Tidak bergerak benda sebesar zaro, melainkan itu atas biqudratillah wal iradatillah. Lalu bagaimana pula ketajaman pandangan hati Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya ilmu? Makanya Nabi mengatakan, kalau kalian ingin mengambil ilmu, masuki dulu pintunya. Pintu ilmu itu Ali. Nah, gudangnya ilmu itu adalah Rasulullah. Perbendaharaan ilmu itu adalah Allah. Apa kata Imam Ali? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullahu fih. Tidaklah aku melihat satu peristiwa ya Rasul yang terjadi pada diriku atau di luar diriku, melainkan aku mampu memandang Allahnya, ya, yang meliputi pada semua peristiwa itu. Sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, yang meliputi sekalian peristiwa, awal, akhir, zahir dan batin peristiwa itu, aku mampu memandang Allah di atas segala-galanya. Itulah makna mendiamkan pikiran, sehingga tidak ada satu peristiwa yang terjadi pada diri kita dan di luar diri kita, melainkan itu adalah nyatanya, senyata-nyatanya fi'il dan perbuatan Allah itu. Kalau kita sudah bisa mendiamkan pikiran itu, memandang Allahnya, insya Allah Bapak Ibu, kita ini selalu menyikapinya dengan jalan sabar, ya, dengan jalan ikhlas dan dengan jalan istiqomah. Makanya Nabi mengatakan, as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah perbendaharaan surga. Kalau Bapak Ibu telah sabar menyikapi masalah hidup ini dalam berkeluarga, maka sebenarnya sudah nyatalah ahli surga itu, betul-betul nyatalah pada diri Bapak Ibu. Bapak Ibu itu ahli surga. Ini penyampaiannya. Namun hakikatnya, ya, kalau kita dalami lebih dalam, kita ini yang hidup di dunia ini adalah orang surga, tidak ada orang dunia. Ya. Kenapa kita yang ada di alam dunia ini disebut namanya orang surga? Karena sebelum kita turun ke alam dunia, ya, kita berada di alam surga. Namun untuk kita beranak pinak, bercucu, menantu, beraktivitas itu di dunia. Maka orang yang hidup di alam dunia ini, Bapak ini termasuk Ustaz, sebenar-benarnya Bapak Ibu ini orang surga. Maka meninggalnya tetap kembali kepada asalnya. Jadi orang dunia itu tak ada. Ya. Yang ada itu orang surga. Karena Bapak Ibu sebelum turun ke dunia asalnya dari surga. Siapa tuh sebelum turun ke dunia ini, siapa orangnya? Tuhan Nabi Adam dan Hawa. Itu orang surga tuh, beranak pinak lah di dunia ini. Ya, makanya cucu-cucunya, keturun-keturunannya, inilah cucu dan keturun-keturunannya orang yang ahli surga, yaitu Nabi Adam dan Hawa itu. Nah, itu memahami ilmu ini. Gitu Pak. Silakan. Tambah sedikit Pak Ustaz. Ya. Jadi tentang ahli surga. Jadi ketika Pak Ustaz menyebutkan ahli surga, itu saya jadi berpikir, ahli itu kan dengan maksud kemampuan atau seseorang yang mampu. Jadi mungkin kayak ahli bedah, ahli
ahli forensik atau ahli apa artinya kan itu kan suatu kemampuan Pak Ustaz. Jadi apakah memang seperti itu dikatakan sebuah ahli dan itu nyambung dengan ahli surga. Itu Pak Ustaz. Mohon diperjelas. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalam ini sudah tegas. Cuma kenapa Bapak selalu ingin mengoreksi setiap kalam tadi, memunculkan makna yang baru dia. Ahlul bait, ya, ahlul musibah. Bagaimana Bapak memahaminya itu ahlul bait, ahlul musibah? Jadi ahlul bait dan ahlul musibah itu dalam bahasa yang umum yang sudah jelas itu adalah keluarga. Keluarga itu maksudnya keluarga sorga. Ahli sorga orang-orang yang sudah menjadi keluarga sorga, yang disebut namanya keluarga robbani namanya. Jangan dipertajam maknanya sehingga memunculkan makna yang baru dia. Contoh, rumah makan kan sudah jelas tuh. Jangan dipertegas rumah makan. Apa ada rumah yang makan? Rumah sakit. Apa ada rumah yang sakit? Nyiur melambai-lambai berarti ada nyiur punya tangan. Nyiur melambai-lambai, rumah sakit, rumah makan, itu tak perlu diterjemahkan, cukup dipahami karena itu bahasa yang sudah umum dipakai. Ahli surga itu artinya orang yang telah menjadi keluarganya Allah, keluarga robbani. Nah, kalau kita rinci, siapa yang mampu menjadi ahli surga? Nah, apa kata Allah? Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu menjadi orang-orang yang robbani. Orang-orang robbani itu jadilah kamu keluarga aku. Siapa yang menjadi keluarga aku? Ya, disebabkan dia itu membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka dialah sebenar-benarnya yang menjadi keluarga aku, karena dia mengenal aku, dia patuh kepada aku, dia tidak pernah menyanding-nyandingkan diriku dengan sesuatu apapun, tetap dia itu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuk aku. Itulah keluarga Tuhan, itulah yang keluarga robbani, orang yang diberikan Allah kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam, dan kesempurnaan ihsan pada dirinya. Namun kesempurnaan itu jangan kita yang mengukur dan menilainya. Contoh, aku ini sudah beriman, aku ini sudah bertakwa, aku ini sudah bermakrifat, itu pengakuan kita. Biarkan Allah yang memberikan penilaian, kita ini sudah beriman, kita ini sudah bertakwa, kita ini sudah bermakrifat, biarkan Allah. Namun bagi kita, setelah kita paham apa itu iman, apa itu takwa, apa itu makrifat, cukup jalani sajalah. Kalau bahasa Ustadz, setiap ilmu yang kita tuntut, maka ilmu itu akan menuntut balik terhadap apa yang kita pelajari itu. Contoh bahasa Ustadznya.